Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Aulia Hapsari. Saya mahasiswi dari kelas 4D D4 Teknologi Kimia Industri. Video yang akan kamu tonton ini merupakan tugas dari mata kuliah Etika Profesi. Pernah nggak sih kamu ngerasa udah sibuk seharian penuh, tapi pas malam hari kamu malah mikir, sebenarnya hari ini aku ngapain aja sih? Itu bukan masalah waktu, itu masalah kebiasaan. Halo, aku Dwi, dan di video kali ini aku akan ngebahas salah satu buku di mana buku tersebut sudah mengubah cara jutaan orang di dunia dalam bekerja, memimpin, dan menjalani hidup. Yang mana buku tersebut yaitu The 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen R. Covey. Sebelum masuk ke 7 kebiasaannya, Covey ini ngasih satu peringatan penting. Selama ini, banyak orang belajar cara terlihat sukses, cara ngomong yang meyakinkan, cara membangun citra, cara biar orang suka sama kita. Covey nyebutnya itu sebagai etika kepribadian. Masalahnya, kalau dalamnya kosong, semua itu rapuh. Yang Covey dorong adalah etika karakter, yaitu membangun dari dalam. Nilai, prinsip, integritas, kayak fondasi rumah, dicat semewah apapun, kalau fondasinya retak, ya tetap ambruk. Nah, 7 kebiasaan ini adalah cara membangun fondasi itu. 3 pertama soal diri sendiri, 3 berikutnya soal hubungan dengan orang lain, dan yang ketujuh soal menjaga semuanya tetap jalan. Habit pertama yaitu jadilah proaktif. Banyak orang hidup secara reaktif. Situasi buruk datang, mereka marah. Orang lain nyakitin, mereka dendam. Cuaca jelek, mood juga ikutan jelek. Covey bilang, di antara stimulus dan respon selalu ada ruang. Dan di ruang itu kamu punya kebebasan untuk memilih. Contoh simpelnya macet. Kamu nggak bisa kontrol macetnya, tapi kamu bisa kontrol apakah kamu mau marah-marah atau dengerin podcast atau latihan nafas. Itu pilihanmu. Orang proaktif, fokusnya itu di lingkaran pengaruh, yaitu hal-hal yang bisa mereka ubah. Orang reaktif malah buang energi di hal yang nggak bisa mereka kontrol. Intinya, perilaku kamu adalah produk dari keputusan kamu, bukan kondisi di sekitarmu. Habit kedua, mulai dengan akhir di pikiran. Covey punya pertanyaan yang agak berat, tapi powerful banget. Bayangin, kamu hadir di pemakamanmu sendiri. Kira-kira apa yang kamu mau dari orang-orang di sana katakan tentang kamu? Sebagai anak, sebagai teman, sebagai rekan kerja. Jawaban dari pertanyaan itu, itulah tujuan hidupmu yang sebenarnya. Segala sesuatu diciptakan 2 kali. Pertama di pikiran, baru kemudian di kenyataan. Contohnya arsitek. Dia menggambar dulu sebelum bangun rumah. Kamu juga perlu gambar dulu hidupmu, mau seperti apa. Covey nyaranin bikin pernyataan misi pribadi, bukan target tahunan, tapi kompas nilai yang nggak berubah. Ini yang jadi pegangan saat keadaan chaos. Habit ketiga yaitu dahulukan yang utama. Ini soal manajemen diri, bukan manajemen waktu. Covey bikin matriks sederhana, ada 2 sumbu, yang penting dan mendesak. Kuadran 1 penting dan mendesak. Ini krisis, deadline, darurat. Kita semua pernah di sini. Kuadran 3 dan kuadran 4 nggak penting, seperti notif media sosial, rapat yang bisa jadi email, hiburan tanpa henti. Ini zona pembuang waktu. Yang sering dilupakan yaitu kuadran 2, penting tapi tidak mendesak. Contohnya olahraga, belajar skill baru, membangun hubungan, perencanaan jangka panjang. Nah, karena nggak mendesak, sering kita tunda, tapi ini justru zona yang paling menentukan kualitas hidupmu jangka panjang. Orang yang efektif bukan yang paling sibuk, tapi yang paling banyak habisin waktu di kuadran 2. Oke, 3 habit pertama tadi semuanya soal kemenangan pribadi. Menang dalam diri sendiri dulu. Tapi manusia nggak hidup sendirian. 3 habit berikutnya ini soal bagaimana kamu membangun hubungan yang kuat dengan orang lain. Habit keempat yaitu pikirkan menang atau menang. Sebagian besar dari kita dibesarkan dalam pola pikir kompetisi. Kalau kamu menang, berarti aku kalah. Kalau aku naik, berarti kamu turun. Covey bilang, itu paradigma yang salah untuk hubungan jangka panjang. Menang atau menang itu soal mencari solusi di mana semua pihak merasa diuntungkan, bukan kompromi murahan, tapi solusi kreatif yang benar-benar baik untuk semua.
Dasarnya apa? Yaitu kelimpahan mental. Percaya bahwa di dunia ini ada cukup kesuksesan, cukup peluang, cukup penghargaan untuk semua orang. Kita nggak perlu saling sikut. Selanjutnya, habit kelima. Ini favorit banyak orang, dan menurutku yang paling susah dipraktekkan. Berusaha mengerti dulu, baru minta dimengerti. Coffee pakai analogi dokter. Bayangin dokter yang langsung nulis resep sebelum tanya keluhanmu, aneh kan? Tapi itu yang kita lakuin tiap hari dalam percakapan. Kita dengerin orang lain bukan untuk memahami, tapi untuk menjawab. Kita udah nyiapin respon sebelum orang selesai ngomong. Yang Coffee ajarkan adalah mendengar dengan empati, bukan pura-pura dengerin sambil scroll HP. Tapi benar-benar masuk ke dunia orang itu dengan telinga, mata, dan hati. Kalau orang ngerasa dimengerti, mereka jauh lebih terbuka untuk mendengar kamu balik. Itu kuncinya. Habit keenam yaitu sinergi. Sinergi bukan sekedar kerja sama. Sinergi adalah ketika hasilnya lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya. Kompromi itu 1+1 sama dengan 1,5. Kamu dapat setengah, aku dapat setengah. Sama-sama ngorbanin sesuatu. Sinergi itu 1+1 sama dengan 3 atau lebih. Karena kita nggak cuma gabungin tenaga, kita gabungin perspektif yang berbeda untuk nemuin solusi yang belum pernah kepikiran sebelumnya. Kunci sinergi yaitu hargai perbedaan. Orang yang berbeda dari kamu bukan ancaman, mereka adalah sumber ide yang belum kamu punya. Dan yang terakhir yaitu habit ketujuh, asah gergaji. Coffee punya cerita soal seorang penebang pohon. Dia kerja keras berjam-jam, tapi kayunya nggak mau roboh. Ada yang nyaranin, coba istirahat, atau asah gergajimu dulu. Dia jawab, nggak sempat, aku lagi sibuk menggergaji. Lucu, tapi kita sering kayak gitu, terlalu sibuk bekerja sampai lupa merawat diri yang bekerja. Coffee bilang, ada 4 dimensi yang harus terus diasah. Yang pertama, fisik, yaitu olahraga, tidur cukup, makan baik. Yang kedua, mental, baca, belajar, tantang pikiranmu. Yang ketiga, spiritual, yaitu meditasi, refleksi, terhubung dengan nilai-nilaimu. Sedangkan yang keempat, sosial atau emosional, bangun hubungan yang sehat, berikan kontribusi. Ini bukan kemewahan, ini bahan bakar dari semua habit lainnya. Jadi, kalau aku mau rangkum 7 kebiasaan ini dalam satu kalimat, ini bukan tentang jadi lebih produktif, ini tentang jadi manusia yang lebih utuh. Proaktif, punya visi, atur prioritas, cari win-win, dengerin orang, berkolaborasi, dan jaga dirimu. 7 kebiasaan, ada satu prinsip besar, yaitu perubahan nyata selalu dimulai dari dalam, bukan dari luar. Sekarang, pertanyaanku buat kamu, dari 7 habit ini, mana yang paling sulit kamu lakukan? Tulis di kolom komentar ya, dan sampai ketemu di video berikutnya.